Hai, welcome to our channel. Heboh. Jangan lupa Di subscribe, di like dan di komen atau di share ke teman-teman kalian biar kita tambah semangat bikin videonya. share. Nama vlog kita belum ada nih. Mau dikasih Iya. nama apa? Menulis nama apa? Fancy, Faniesi. Alay. Itu nih bagus kok itu. Belakangnya C. Jangan dong. Nama lo jadi Yeci. Jalan emang nih anak bener. Jangan dong, ntar aku ini kambing lagi. Oh iya. Ikoh. Ya udah. Nama vlognya apa? Kita sepakatnya nih. Jadi nanti pas opening gini kita udah nama-nama vlognya. Ih bagus gitu aja fancy. Oke. Si pakai S ya, jangan pakai C. Pakai S ya. Gak usah alay. Pakai S. Fancy. Aduh kok gue bagus banget sih. Oke, fancy. Fancy. Hai, welcome to Fancy. Gue Vlog. Fanny dan gue salah kebalik ya. Gue Fanny. Dan gue Yesi. Happy watching. Happy watching. Nah, pas gue mau kepleset itu tuh ada bantal. Kok bisa? Gak tahu di jalanannya itu ada bantal warna putih. Ih, serem banget. Ada bantal warna putih di situ. Hari ini mau cerita, gue sih lebih mau cerita tentang zaman waktu pas LDKS. Tau nggak LDKS itu apa? Kagak. Tadi sebelum syuting juga gue tanya sama lu kali. Harusnya kan lu jawab udah tahu, kan udah gue nggak tahu jawabannya apa. Oke, kita ulang. Lo tau nggak LDKS itu apa? Enggak, apaan tuh? Kan tadi udah gue kasih tahu, kenapa jawabannya tetap enggak? Kenapa jawabannya tetap enggak? Oh, jadi dia itu kayak bumerang gitu loh. Kalau jahat banget sumpah demi apa? Dia ini membodohin gue coba. Ya Allah ya. Emang Allah. udah bodoh masalahnya. Astagfirullah, kita bareng-bareng istighfar. BTW tahu nggak LDKS itu apa? Kagak, ntar gue tanya iya, ntar lu marah lagi sama gue. Tadi udah dikasih tahu masa lu nggak tahu sih gitu. Jadi LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi buat kalian yang waktu SMP atau SMA-nya itu ikut OSIS, pasti tahu LDKS itu apa. Ya kan? Jadi LDKS itu sejenis latihan dasar ya, sesuai namanya sih, latihan dasar kepemimpinan siswa ya kan. Kalau zaman dulu nggak tahu ya kalau zaman sekarang kayak gimana, karena kan zaman sekarang itu banyak larangannya kan, nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi kalau zaman dulu sih maksudnya masih bebas aja sih, maksudnya untuk kayak jerit malam atau apa itu masih benar-benar diberlakukan. Jadi yang namanya, jadi salah satu sesi acara LDKS itu ada yang namanya jerit malam. Itu udah biasa banget itu dipakai, maksudnya biasa banget LDKS itu pakai acara itu ya kan. Jadi acara jerit malam itu kita jalan di tengah malam, tergantung tempatnya sih. Biasanya kita nginep di villa-villa gitu kan ya. Tahu sendirilah pokoknya kalau yang lo semua anak OSIS pasti tahu ya namanya jerit malam. Itu biasa kita nginep di villa, terus villanya itu biasanya ada di pegunungan, ya kan. Nggak tahu kalau anak gaul yang sekolahnya mahal-mahal gitu. Duh, ini gue bukan kan yang orang alay. standar aja ya kan. Iya. Baik, intermezzo. Jadi oh ya, balik lagi. Nginep di villa yang ada di pegunungan gitu sih biasanya. Jadi nanti ketika malam tiba, kita tuh semua anak-anak yang udah terpilih jadi OSIS ini itu bakalan keluar dari villanya, maksudnya keluar dari villa, terus kita semua dibarisin, terus kita naik ke atas gunung lagi. Biasanya itu kanan kiri, kalau waktu itu zaman gue sih kanan kiri tuh kayak hutan gitu kan, maksudnya ya setengah hutan lah gitu kan.
bentuknya setengah hutan gimana, pohon setengah? Oh enggak. Maksudnya hutan tapi diiringin sama ada rumah-rumah juga, ada villa-villa juga. Males banget sumpah. Apaan? Setengah hutan. Lah makanya pohon. setengah hutan itu apa? Hutannya setengah, sisanya lah. Oke, Ya. intermezzo. Jadi nggak semuanya hutan full gitu kan. Pokoknya ada beberapa rumah warga, tapi yang namanya rumah warga itu berjauhan. Jadi sisanya kayak banyak pohon-pohon gitu. Nah, udah nih, mulai nih kita di atas nih. Terus kita kan turun kan pasti ke. Jadi startnya itu di atas di gunung maksudnya di daerah yang ya gunung tapi bukan gunung banget. Gimana ya ngejelasin ya tempat sepi tapi ya segitu, lereng gunung lah gitu istilahnya gitu kan. Emang beneran ada gunung? Ya kalau dari kejauhan sih kelihatannya kayak gunung tapi Bukit udah ya bukit ler. Males banget sumpah demi apa. Jadi lo jelasin ke mereka itu bukit apa gunung? Iya sejenis itu. Sejenis itu, pokoknya sejenis itu. Dari atas nih cerita nih, dari atas ceritanya ya kan, dari atas turun. Jadi muter per pos gitu. Nah kan kita kan turun kan satu-satu. Turun satu-satu, nggak boleh berdua. Ya Yang kan? ketiga setan. Kalau berdua yang ketiga setan, mendingan sendiri. Bener. Siapa tahu dapat kenalan. Siapa Kenalannya setan sama juga? Amit. Terus udah gitu turun nih, udah mulai turun. Pas giliran gue turun ya kan. Giliran gue turun. Terus lo tau nggak? Pas gue turun kan di samping-samping ini kan kayak ada pohon pisang. Pohon pisang tapi kayak ketutupan gitu. Gue nggak tahu ini maksudnya maksudnya beneran atau enggak, tapi waktu itu posisinya gue ngelihat langsung gue gini lagi karena gue sendiri. Dan pada waktu itu gue nggak tahu ada yang nemenin, maksudnya ada yang nemenin, jadi kayak senior lah nemenin gue di samping-samping atau enggak gitu kan. Maksudnya gue sendiri jadi gue takut. Terus di pohon pisang gue ngeliat apa coba? Ngeliat poci. Lah ngapa dah? Poci kan teh. Bukan poci yang itu. Bukan poci yang itu. Oh iya. Gue ngeliat poci. Anjir, gue langsung astagfirullahaladzim. Tuh Quran Gue ngomong anjir mas. iya langsung astagfirullahaladzim. Jadi ya Bawa suasana ya. jadi kan memang kehidupannya kan udah alay. Terus udah gitu ditambah islami gitu kan. Jadi anjir, astagfirullahaladzim. Iya. Ya kan. Terus udah gitu, gue peluk tuh Al-Quran yang gue bawa kan. Astagfirullahaladzim. Terus udah gitu, nggak lama dari situ, gue kepleset. Ih bagus banget. Gue kepleset, set kepleset. Al-Quran gue mau jatuh. Gue pegangin kan. Nah, pas gue mau kepleset itu tuh ada bantal. Kok bisa? Gak tahu di jalanannya itu ada bantal warna putih. Ih serem banget. Ada bantal warna putih, di situ gue kepleset, gue jatuh. Tapi posisinya gue jatuhnya tuh gak nyungsuk gini sih. Jadi ini kan gue megang Al-Quran nih. Terus gue jatuh set gini. Gue jatuh kayak gitu, ya kan. Terus udah gitu, yang gue aneh tuh apa? Di tengah malam, di jalanan kayak gitu, ngapain kok ada bantal warna putih, ya kan? Gak mungkin dong, maksudnya misalnya senior gue yang naro, nggak mungkin dong dia naro, maksudnya nyelakain juniornya gitu kan. Dan itu bakal gue jelasin nanti yang masalah bantal putih ini. Terus udah gitu gue jalan, habis jatuh tuh gue langsung berdiri lagi, astagfirullahaladzim. Gue jalan, terus tiba-tiba gue ngerasa nih di belakang ada yang ngikutin. Di belakang ada yang ngikutin, orang tinggi ngikutin. Sebelum itu gue tuh ada disapa sama bapak-bapak gitu. Duh, katamu turun sendirian. Turun sendirian, tapi gue anehnya tuh pada malam itu nggak tahu orang ronda atau apa, tapi gue disapa sama bapak-bapak pakai sarung. Neng, mau kemana? Anjir, gue udah mati. Astagfirullahaladzim. Kaget gue ya kan. Ya. Kaget gue. Tapi gue di situ berusaha stay sweet lah. Orang kan stay cool, kalau gue stay sweet, tetap berusaha stay cute, stay sweet, yang sok cute, sok manis gitu kan.
iya pak, Ya. mau ke bawah. Itu lagi ada acara lagi ada acara OSIS jurit malam. Bapaknya nanya, jurit malam Neng? Katanya, iya pak. Udah tuh, misi ya pak, udah gue tinggalin. Nggak, bapak itu nanya, maksudnya mungkin mau nanya lagi, tapi gue tinggal, tapi posisi gue udah takut soalnya. Sendirian bro. Terus kamu nggak tengok ke belakang gitu? Nggak, terus dari sini, dari abis gue nyapa bapak-bapak ini, tiba-tiba gue tuh ngerasa di belakang gue tuh ada yang ngikutin, ya kan, tinggi ya kan, ada yang ngikutin tinggi gitu. Jalan, maju gue terus jalan terus kayak gitu. Lu tau nggak, gue berhenti jalan, saking penasarannya gue lihat di belakang. Dan lu tau nggak itu siapa? Temen gue. Bangke, betul sumpah. Lu tau nggak muka gue tuh udah kayak dengerin lu banget gitu loh. Serius banget, Gue juga kaget waktu itu. Enggak usah gue lu. Temen gue tuh tiba-tiba gini, hah, gitu, anjrit, gue bilang. Gue langsung kayak antara melayang dan gak melayang gitu kan. Lah ngapa ada temen lu? Harusnya kan kita jalan sendiri karena dia tuh tinggi banget, langkah dia tuh, dan gue tuh pendek, jadi langkah, bayangin dong. Jadi jarak berapa menit satu orang lewat, jarak berapa menit satu orang lewat. Kebetulan kaki gue pendek, kaki dia panjang, berarti kan dia nyusul gue ya kan. Harusnya gue udah berpikir ke situ, tapi kan gue nggak tahu kalau di belakang gue maksudnya Temen lu yang tinggi itu. temen gue yang tinggi itu. Udah gitu, udah tuh dari situ gue ditemenin jadinya sama dia berdua. Padahal kan nggak boleh tuh jurit malam tuh berdua. Gue tuh pas udah sampai udah sampai nih villa, terus gue tanya sama teman gue yang itu, lu mulai di belakang gue dari kapan? Kok gue maksudnya gue nggak sadar ada orang, pas abis gue disapa sama bapak-bapak, kok lu baru muncul? Terus dia nanya gini, ih bapak-bapak yang mana? Orang gue dari tadi di belakang lu lah. Tapi memang dia bilang di belakang gua, tapi di belakang guanya lu nggak, maksudnya nggak deket banget kayak pas dia ngagetin gua gitu. Jadi jarak berapa meter gitu kan, dia ngeliatin gua. Terus lu ngedengar nggak gua nyapa orang? Enggak katanya gitu. Gua tuh anehnya gini, antara dia yang budek ya kan, Anjir. atau memang posisinya dia pas gue lagi sapaan sama bapak-bapak itu, dia masih di belakang gue jauh banget, gitu loh. Karena kaki dia panjang, jadi dia bisa nyusul gue gitu loh. Tapi nggak selang lama gue nyapa bapak-bapak itu, dia tuh tiba-tiba datang. Harusnya kan posisinya Deket dong. deket, maksudnya ya kan, itu jaraknya nggak lama. Benar. Bapak-bapak yang mana? Dan harusnya ketika kan nggak lama nih gue lewat, harusnya ketika dia lewat pun bapak-bapak itu masih ada dan masih ketemu. Dia bilang dia nggak ketemu sama bapak-bapak yang pakai sarung itu. Terus gue tanya lagi, lu tadi gue tadi kepleset, gue bilang gitu. Di mana? Kata dia gitu. Terus udah gitu kata gue gini, iya masa dia naruh bantal putih di jalanan, kan nyelakain orang. Gila tuh, gue bilang gitu. Kurang ajar, acara kayak begini gue gituin. Gue udah nyalain senior ya kan. Terus gue tanya kan sama seniornya, Kak, kok acara kayak gini kok ada yang naro bantal ya di jalan? Tadi aku kepleset loh, aku mau jatuh, Quranku tuh tadi mau kelempar loh. Maksudnya kalau kayak gini nggak usah pakai yang acara yang terlalu nyelakain orang lah. Gue gituin kan, gue kan emang dari lu putus judes ya kan. Terus udah gitu, terus senior gue ngomong gini dari seksi acaranya, ih nggak ada kok, nggak ada yang naruh bantal putih katanya gitu. Kita nggak ada, maksudnya dari mereka skema acaranya nggak ada, maksudnya buat naruh bantal putih katanya gitu kan. Tapi ternyata yang jatuh kepleset di bantal putih itu bukan cuma gua doang. Jadi ada beberapa teman gua juga. Dan jadi ketika jurit malam itu yang tempat gua ngelihat poci, itu teman gua. Kan jadi kita sempat ngelewatin jembatan terus bawahnya kali-kali gitu kan. Nah gua ngelihat poci sebelum dari itu. Nah temen gua ini yang sebelum gua, jadi sebelum gua kan ada orang nih, dia duluan. Dia tuh ngelihat nyapa senior gua yang udah meninggal di jembatan itu. Jadi tuh dulu ada senior gue tuh meninggal, ya kan, karena penyakit lah. Terus udah gitu
karena penyakit. Terus dia tuh nggak tahu kalau senior itu udah meninggal gitu loh. Emang senior itu terkenal baik sih, maksudnya dia tuh terkenal baik gitu kan. Dia nggak tahu kalau senior itu udah meninggal. Terus dia nanya, terus dia ngomong gini, Kak A, A ya, kita samarkan namanya Kak A. Kak A itu ikut apa, OSIS ya emang katanya gitu. Hah, ikut OSIS? Lu nggak tahu? Dia kan kemarin meninggal. Gue gituin kan. Sudah gitu, hah, meninggal? Terus sudah gitu gue bilang gini, iya loh, dia kan kemarin meninggal gara-gara penyakit kanker. Gue bilang gitu kan, gara-gara penyakit kanker. Terus sudah gitu, seriusan lu? Gue nyapa, kata dia gitu, gue nyapa maksudnya di jembatan itu ketemu sama dia gitu kan. Makanya pas berangkat kan gak ada dia katanya gitu, kita nggak bareng-bareng sama dia. Gue pikir dia nyusul, kata temen gue gitu, temen gue cewek ya kan, nyusul. Gila lu, gue langsung merinding gara-gara temen gue ngomong kayak gitu. Gue langsung merinding dong, ya kan, gue langsung merinding. Dan maksudnya itu posisinya yang bener-bener nyata di kisah gue itu, ketemu sama senior gue yang udah nggak ada, terus bantal putih, terus udah gitu kalau ngelihat Poci sih itu samar-samar ya, maksudnya gue juga samar-samar, maksudnya itu Poci beneran apa bukan. Soalnya pas gue ngeliatin, anjir, astagfirullahaladzim, gue langsung jalan lagi. Jadi gue nggak tahu itu putih-putih itu apa gitu loh. Harusnya lu kenalan. Anjay, terus nanti dia pas gue kenalan, halo, nama saya Fani. Terus dia gini, bangsat banget emang. Gue merinding. Sumpah ya guys, ini tuh di posisinya tuh kita tuh lagi di kantor dan kita tuh di atas di lantai 2, cuman sendirian doang, berdua sama ini sama Mbak Fani, berdua doang Di ruangan gue yang Iya. notabene di ruangan direktur gue itu suka ada suara jeritan. Nanti itu akan kita ceritain di video selanjutnya ya. Ini ya kalau emaknya ketangkep, kalau emaknya kita sore-sore nge-vlog gitu kan, apalagi libur. lagi hujan, Lagi itu hujan, dengerin deh itu pasti. dengerin ada Kedengeran. suara di ruangan direktur itu, suara kayak ibu-ibu lagi mukulin anaknya. Itu nanti akan kita ceritain di video selanjutnya biar kalian penasaran. Ngeri banget sih emang di situ. Dan kita tuh cuma di lantai 2 dan cuma berdua doang. Kalian tahu nggak ini ruangan ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. 4. Iya. Tapi ruangan direktur sih paling serem. Iya, ruang direktur paling serem. Apalagi ruang meeting tuh kalau mal. Deketnya kamar mandi serem tahu, yang musola itu. Sebelah situ tuh. Serem gak sih? Di ruang meeting Lu gue ingat serem. nggak ya waktu kita inventaris malam-malam sampai jam 9? Anjay. Itu nanti kita ceritain. Nanti kita ceritain di video Banyak selanjutnya. banget kok ceritanya, banyak banget. Di kantor itu banyak banget cerita. Jadi kantor kita tuh ada 2. Kantor kita tuh ada 2 dan dua-duanya tuh berhantu. Nanti akan kita ceritain di video selanjutnya. Ini cuman clue-clue aja. Clue aja, bener. Terus yang kejadian lu tuh gimana? Ya udah, gue cukup skip sampai situ aja. Jadi gue cukup tahu kalau misalnya itu tuh Apa hantu? di daerah itu tuh bener-bener ada hantunya. Iya, semua daerah ada hantunya. Dan oke lah. Gue masih merinding gara-gara lu tadi yang gue bilang lu kenapa nggak kenalan sama Poci, anjir. Terus udah gitu Poci langsung gini, anjay, Aku langsung kayak sampai sini tuh pori-pori gue langsung jadi gede gue semua. merinding anjay. Gue ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba, hai, nama saya Fani. Terus tiba-tiba dia gini, Serem gak sih? sambil wes. Gue ngebayangin. Jangan dibayangin dong, serem loh. Ini kita berdua doang loh di sini, sumpah. Serem banget loh, walaupun ini siang, nggak sih sore. Tapi serem banget, sumpah. Serem banget. Nggak bohong ini mah. Ini mah kita nggak bohong, merinding banget sumpah belakang Gue gue. merinding anjay, gue merinding. Bener gak sih? Mana kita tuh, mana di sini tuh serem banget loh, sumpah. Terus Di lu lantai ngomong, dua tuh. enggak, terus lu ngomong kayak begitu. Tapi gue ngomong Poci, Anjay. gue ngomong Poci, gue ngomong. Ya kali aja di sini ada. Gue ngomong asli, gue ngomong. Tangan gue Poci. dingin tahu. Gue ngomong Poci. Iya sumpah. Astagfirullahaladzim, sumpah ini kita merinding banget, nggak bohong. Dan kayak di belakang Dan video punggungnya tadi doang. langsung diem. Lo ngeliat nggak tadi video langsung diem sekejap? Masa sih? Iya. Masa sih? Iya, video langsung diem sekejap, macet sekejap, terus Jalan lagi. jalan lagi. Berarti Oke, punggung gue merinding anjay. Berarti ini menitnya ada yang kepotong dong. Ya nggak sih?
Kalau skip ya. Nanti kita lihat. Iya, aku mau minta ini deh, apa namanya, saran sama kalian. Kita mau buat ide apa lagi, video apa lagi, entah itu reaction, apa itu kita mau kayak ada game untuk apa ya, untuk cerita-cerita lagi, atau kita bawain sesuatu. Contohnya nih kayak apa-apa gitu, nanti kita bakal ceritain ke kalian lagi gitu loh. Atau buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor Oh iya, yang iya, maksudnya benar, benar-benar benar. serem ya kan, kalian boleh share atau email, nanti kita kasih lihat emailnya di bawah ini. Iya benar. Nanti kalian juga kita ini kan, kita tag juga. Iya, iya. Boleh, Nanti untuk kalian yang pokoknya yang punya cerita-cerita serem, boleh. nanti yang punya cerita-cerita serem kalian boleh share ke kita, Ya, komen di bawah, nanti biar kita yang ngehubungin kalian. Ya. Oke? Nama apa guys? No name. Fancy, Fanny Yesi. Males banget Nama lo jadi Yeci. Yesi Cimot. banget sumpah. Lu tadi barusan ngomong loh. Udah ambil Itu aja tanggal ini sebelah. apa? Apa? Hati nurani. Langsung di jalan. Enggak, itu bisikan setan anjir. Ya, Ngemeng-ngemeng tentang Saiton, Ya, Saiton. Saitonirojim alias hantu, Alias demit. alias the demit. Mau ngapain sih? Mau berurusan sama mereka? Enggak Lu mau juga. minta apa togel? Enggak. Apa lo? Enggak. Apa lo? Apa namanya? Kalau orang yang biar kayak itu namanya apa? Ini gue nggak tahu ya. Lu Apa namanya? Gini pasti mau Apa pemikiran namanya? apa? Ya, apa sih kalau orang mau kaya terus udah gitu Terus, dia pesugihan. Oh iya, pesugihan. Hidup lu hidup. Oke, kita close aja ya videonya. Nah, udah cukup sampai sini aja ya. Beneran merinding sih. Makasih buat semuanya. Kamsahamnida buat yang udah setia nonton video kita. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang positif ya, biar kita semangat bikin videonya. Sarangnya.